Hai kawan nimbrung, udah pada tahu belum? Tanggal 7 September 2021 lalu akhirnya menjadi Hari Tenun Nasional loh. Penetapan tersebut telah diresmikan oleh Presiden kita, Pak Joko Widodo. Nah, sebagai bentuk rasa cinta terhadap tenun Nusantara, komunitas Bunda Milenial merayakan Hari Tenun dengan cara yang unik nih. Tak seperti yang lainnya, Bunda Milenial menyambut Hari Tenun dengan aksi nyata turun ke jalan. Pondok Indah Mall menjadi lokasi yang dipilih mereka untuk bergembira menggunakan kebaya dan kain tenun dari berbagai daerah. Halo, selamat sore. Terima kasih. Maaf. Halo. Aksi ini dipimpin oleh Bu Siska Rumondor selaku Ketua Umum Bunda Milenial. Walaupun kegiatan ini dilakukan secara rombongan di masa pandemi, semuanya berjalan dengan baik dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelum berfoto bersama, kami berkumpul dan makan siang terlebih dahulu. Penasaran kan kenapa si Bunda Milenial gak merayakan Hari Tenun secara virtual aja? Kan bisa kampanye melalui medsos atau dadakan webinar. Yuk, simak kegiatan kami untuk tahu jawabannya. Tanggal 7 September 2021, tepatnya adalah hari Selasa atau hari ini dicanangkan sebagai Hari Tenun Nasional. Kami dari Bunda Milenial sangat mensupport Hari Tenun Nasional. Untuk itu, kami sengaja datang di salah
salah satu mall di Jakarta dengan menggunakan aneka tenun, aneka songket dari berbagai daerah di Indonesia. Kami dari Bunda Milenial mengucapkan selamat Hari Tenun Nasional. Hari ini kita sudah bersama Bu Siska Rumondor, Ketua Umum Bunda Milenial. Tadi sudah kita saksikan bersama ya cuplikan kebersamaan kami di Hari Tenun. Nah, kemarin Nimbrung tuh kemarin ngapain sih sama Bunda Milenial? Kita tanya-tanya yuk ke Bu Siska. Nah, Bu Siska, kemarin di tanggal 7 September, tepat di Hari Tenun, kita berkumpul bersama nih. Nah, kenapa sih kita semua tuh berkumpulnya di mall? Apa yang Bunda Milenial ingin lakukan di Hari Tenun? Oke, halo semua kawan Nimbrung, ketemu lagi ya dengan komunitas Bunda Milenial yang selalu berusaha untuk milenial dan sangat mencintai budaya Indonesia. Kemarin itu pada waktu tanggal 7 September adalah pencanangan Hari Tenun Nasional. Pelopor dan pejuang dari tenun itu adalah Profesor Dr. Anna Mariana, bunda saya yang sangat luar biasa. Beliau itu selama belasan tahun ya membina begitu banyak pengrajin-pengrajin tenun di hampir 34 provinsi di Indonesia. Beliau yang membina dan terus mensosialisasikan tenun dan songket. Nah, usaha untuk menjadikan tenun dan songket itu juga betul-betul bagian dari milik budaya Indonesia, upaya untuk menjadikan seperti bukan kewajiban ya, semua orang harus tahu. Dan kalau bisa semua orang juga memiliki tenun. Nah, makanya beliau itu perjuangannya luar biasa. Sampai pada akhirnya muncullah keputusan Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana juga terlibat di dalam hal pencanangan Hari Tenun Nasional. Jadi memang saya sangat-sangat salut dan mengucapkan selamat atas upaya dari Bunda Ana. Sampai akhirnya nanti kita punya satu hari untuk memakai tenun, ya. Nah, kenapa dilakukan di mall? Saat ini di PPKM level 3 untuk daerah Jabodetabek memang sudah banyak keringanan dan kelonggaran di berbagai sektor ekonomi, ya. Salah satunya adalah di mall. Udah banyak mall yang buka, kemudian di dalamnya toko, tenan juga sudah mulai bergairah ya untuk berdagang dan berbisnis kembali. Tetapi pengunjungnya masih sedikit. Masih banyak 1001 alasan masyarakat itu
mungkin belum berani ke mall atau saya nggak tahu ya alasan mereka. Nah, saya terus terang merasa agak kasihan gitu kan dengan mereka yang udah begitu penuh harapan supaya mall dikunjungi lagi gitu. Dengan adanya aplikasi Peduli Lindungi itu kan menjadi satu kewajiban dan tata tertib yang baru bahwa semuanya itu harus sudah dalam kondisi divaksin. Pengunjung harus sudah divaksin dan semua yang berdagang di dalam, berbisnis di dalam tempat itu juga sama. Jadi seharusnya kita tetap ikuti prokes itu, jangan khawatir, mari datang ke mall. Nah, itu ada sebagian dari ajakan juga ke masyarakat supaya menggunakan aplikasi Peduli Lindungi itu kita praktekkan kemarin. Jadi Bunda Milenial coba untuk masuk ke dalam mall dengan mempraktekkan aplikasi tersebut. Dan memang ternyata banyak kendala, nggak semuanya lancar-lancar saja. Nah, akhirnya kalau kita tidak coba, kita nggak tahu kendala-kendalanya gimana. Terus bagaimana nih solusinya? Yang penting kita mau coba masuk ke dalam mall. Nah, untuk itulah saya mengajak teman-teman untuk uji coba aplikasi Peduli Lindungi, kemudian secara tidak langsung memberi semangat buat orang-orang yang sudah mulai bisnis di dalamnya, seperti itu. Oh, wow, keren sekali. Berarti itu ya, makanya yang membuat saya penasaran kok unik gitu. Sebelum Hari Tenun ini dicetuskan kan di sosial media itu udah ramai lah ya untuk menggaungkan Hari Tenun ini. Dan biasanya bentuk perayaannya itu pasti kalau tidak campaign di media sosial ya melakukan diskusi di webinar. Nah, uniknya Bunda Milenial terjun langsung ke lapangan. Ternyata itu ya alasannya. Nah, selama aksi sosial di lapangan ini ada kendala nggak sih Bu selama pandemi ini menjalaninya? Kalau kaitannya dengan ikut mengapresiasi pencanangan Hari Tenun Nasional kemarin, terus terang kita sih nggak ada kendala. Yang ada adalah teman-teman tuh senang gitu kan. Kita bisa bersilaturahmi kembali setelah diberikan izin masuk ke mall 50%. Kemudian bisa makan di restoran duduk ya 1 jam gitu. Nah, itu kita beranggapan bahwa itu nggak ada kendala gitu. Apalagi dengan permintaan saya untuk memakai dress code tenun atau songket, lah ibu-ibu itu malah semakin heboh gitu kan. Ada yang pakai gaya Bali, ada yang ala Baduy gitu ya. Dengan tetap mereka menjaga prokes tadi, kita enjoy gitu. Jadi biasanya kalau tidak dalam kondisi pandemi, pasti yang namanya sosialisasi Hari Tenun Nasional itu ya akan ada peragaan busana di mana-mana, foto session di mana-mana, di magazine atau apa gitu kan. Nah, sekarang kan sulit gitu. Jadi memang Bunda Ana kemarin di hari yang sama beliau melakukan webinar dengan melibatkan kementerian dan orang-orang yang memang fokus untuk di pencanangan Hari Tenun Nasional ini. Kami yang dari Bunda Milenial langsung mengaplikasikannya di masyarakat. Kalau biasanya catwalk itu di sebuah peragaan busana, kami para ibu-ibu catwalk saja di dalam mall. Mau jalan ke eskalator, mau dari resto anu ke resto anu, itu secara tidak langsung kan kita sebetulnya memperagakan. Memang menjadi perhatian dari pengunjung yang datang, kemudian dari penjaga yang di sekitar mall itu ya, di Pondok Indah Mall 3. Terus sampai apa yang kami lakukan pada saat itu, selain kita makan bersama, kemudian khusus melakukan foto bersama-sama di area yang memang diizinkan untuk berfoto bersama maksimal 20 orang. Itu pun kemarin kita bergantian ya 10-10 gitu. Jadi memang di tempat itu ada satu spot yang cukup bagus ya. Dan kebetulan sedang ada tema mural Indonesia. Makanya sebelum saya ke sana memang saya survei dulu
Saya ketemu tempat yang sesuai dengan apa yang saya bayangkan seperti itu. Nah, saking uniknya kegiatan Bunda Milenial kemarin ya di dalam mall, udah gitu semuanya rapi-rapi semua pakai tenun dan songket. Walhasil memang akhirnya ke-capture di CCTV manajemen mall gitu kan, sampai kami dihampiri ini ada apa, ini siapa dan sebagainya. Nah, tapi setelah dijelaskan bahwa tujuan kami di sini adalah untuk uji coba aplikasi Peduli Lindungi, sekaligus kita mau kasih tahu hari ini tanggal 7 September itu adalah pencanangan Hari Tenun Nasional. Jadi kita sebetulnya nggak ada kendala kemarin. Wah, hebat sih. Dan ya saya sangat mengapresiasi sekali sih yang bunda-bunda ini lakukan, karena emang bukan sekedar spontanitas aja ya, bahkan sebelumnya pun mengadakan survei dulu gitu ke tempat lokasinya. Dan ketika memakai tenun ini di mall, ya bukan sekedar merayakan Hari Tenun aja, tapi memang sebagai bentuk kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia menggunakan wastra kain tradisional Indonesia. Jadi ya buat apa malu atau bingung untuk memakai OOTD sekeren ini coba. Jadi menurut saya pun kayaknya teman-teman generasi muda patut mencontoh para bunda sih. Bangga memakai tenun kemanapun. Iya betul, karena begini, kita sudah terbiasa ya, ada Hari Batik Nasional kan. Dulu-dulu kan kita nggak begitu peduli gitu kan, kadang pakai di kondangan, kadang ya enggak gitu. Tetapi pada waktu dicanangkan Hari Batik itu, akhirnya kan kita sangat terbiasa. Dulu kan setiap hari lupa saya, hari tertentu di bulan tertentu harus pakai batik gitu ya. Jumat, setiap Jumat gitu. Nah, kesininya akhirnya orang sangat familiar, mau apa-apa pakai batik gitu. Mau yang batiknya yang batik tulis, batik di print gitu kan, kita akhirnya terbiasa. Nah, harapannya seperti itu juga untuk di tenun ya. Memang kain tenun ini harganya cukup value-nya tuh cukup tinggi gitu ya, beragam lah. Itu wajar, sebab apa? Mengerjakan tenun ini oleh pengrajin tenun itu luar biasa, butuh waktu yang lama, butuh kesabaran, dan ini semua adalah handmade, pakai tangan gitu. Ya kita orang Indonesia tuh harus hargai hasil karya budaya yang dibuat oleh wanita Indonesia, dan bahkan ada nilai-nilai histori yang behind dari making of tenun gitu ya, kayak di Bali atau apa tuh kayak ada tradisi-tradisinya, ada ritual-ritualnya gitu kan, karena ini berhubungan dengan kerajaan-kerajaan ya kalau tenun songket itu gitu. Nah, orang Indonesia itu nggak banyak yang tahu seperti itu. Kalau orang-orang di luar negeri ya, bule-bule itu seneng banget sama tenun, mereka mau gitu beli tenun yang mahal. Bahkan ada desainer cukup terkenal di dunia itu pakai bahan dasar tenun Indonesia di dalam sebuah peragaan busananya dia gitu. Itu di luar negeri ya. Lah, kita yang orang Indonesia sendiri kok kenapa merasa seperti nggak mau atau itu mahal atau gimana gitu. Nah, diharapkan dengan adanya Hari Tenun Nasional ini ya minimal kita punya satu kain tenun buat kita miliki sendiri gitu ya, karena harganya memang kan cukup lumayan. Nah, siapa tahu nanti akan ada tenun-tenun yang sifatnya printing gitu ya, sifatnya printing seperti batik gitu, batik printing. Intinya pengrajin tenun yang ada di Indonesia itu mereka ikut bangkitlah perekonomian kita melalui hasil budaya tenun yang memang sebetulnya sudah sangat lama ada di Indonesia, tetapi tidak semua orang itu merasa ingin memiliki hasil karya betul-betul punya Indonesia. Kan nggak mau dong kalau tiba-tiba tenun itu diklaim oleh negara lain. Aduh, sedih banget gitu. Padahal ini punya kita gitu kan, punya orang Indonesia sendiri. Jadi memang harus cintai apapun yang semuanya berasal dari negara kita sendiri ya, negara Indonesia, khususnya untuk budaya,
hasil kerajinannya, hasil budidaya dari fashionnya gitu ya, ataupun ke budaya yang lainnya gitu. Berarti memang penting ya Bu dengan dicanangkannya Hari Tenun ini, karena bukan cuma batik aja yang perlu kita apresiasi, keberadaan tenun ini pun perlu kita ketahui gitu. Seperti yang tadi Bu Siska bilang, ternyata sejarahnya ada cerita tentang kerajaan. Wow, sepertinya teman-teman harus kulik deh, ada apa aja sih cerita di balik tenun. Apalagi tenun kita kaya banget loh, dari Sabang sampai Merauke. Lihat aja motifnya aja beragam seperti ini kan. Nah, Ibu Siska punya pesan gak nih buat generasi muda berkaitan dengan Hari Tenun? Dan gimana sih cara untuk mengajak para kawan nimbrung nih supaya nggak keberatan untuk memiliki tenun? Lagi pula kan bentuk tenun itu beragam ya Bu, nggak cuma kain panjang besar aja, tapi ada juga yang shawl kecil seperti ini, atau bentuk masker aja ada, udah dalam bentuk yang beragam sekali. Ya betul. Jadi kawan nimbrung mulailah juga untuk berkreasi dengan memakai tenun atau songket. Tidak selalu menggambarkan bahwa tenun atau songket itu adalah untuk orang dewasa atau orang yang udah lanjut usia, enggak ya. Seperti masker yang saya pakai ini, ya ini kan bentuknya masker ya, tapi ini terbuat dari tenun. Karena dia adalah bentuknya kain, dia bisa untuk dipakai busana apapun gitu. Nah ini kan nggak harus kelihatan seperti orang yang udah tua gitu ya. Bisa dikreasi apapun lah, tapi dengan memakai bahan dasar tenun. Itu keren banget loh, keren. Karena corak dari tenun dan songket itu ya, kayak misalnya gini ya. Songket itu ini ada yang benangnya itu sampai benang emas. Benang emas loh, benang emas itu dirajut atau dibuat sebagai tenunan. Itu kan saya nggak kebayang gitu ya. Gimana caranya supaya mendapatkan benang-benang emas itu? Nah itu memang harganya lumayan ya. Saya rasanya bangga banget kalau saya bisa memiliki tenun yang memang susah gitu membuatnya. Saya sangat menghargai pengrajin tenun dan songket, karena kalau bukan kita yang menghargai hasil karya itu, siapa lagi? Masa orang-orang luar yang lebih cinta dan lebih menghargai apa yang dikerjakan oleh para penenun yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi mari kawan nimbrung juga mulai mengkoleksi kain tenun atau kain songket. Nah setelah itu kalian bisa bentuk pola ya untuk bikin apalah, bikin kulot atau bikin atasan yang simple atau bentuknya seperti tank top seperti itu ya. Tidak harus dia berbentuk kebaya atau kain yang rumit gitu ya, atau kelihatannya berat seperti itu. Jadi mari kita mulai untuk juga mencintai tenun atau songket. Sebenarnya bisa banget disesuaikan ya Bu, tenun tuh apalagi dengan kesukaannya para generasi muda nih. Biasa kan kalau yang gayanya stylish, nyeni-nyeni gitu suka pada pakai tote bag. Bisa juga tuh dibikin tote bag, bandana, macam-macam sih, bervariasi sekali. Nah mungkin teman-teman kawan nimbrung juga bisa langsung ini nih, bongkar lemarinya mamanya atau neneknya, siapa tahu ada peninggalan unik. Pasti di setiap daerah di kampung kawan nimbrung pasti punya tenunnya masing-masing deh. Coba deh kepoin di lemari mama dan neneknya, siapa tahu nemuin harta karun ya kan, dan bisa berbagi cerita di balik tenun itu. Ya betul. Waktu saya berkunjung ke Baduy luar ya, ke Baduy luar, saya di situ memang cukup takjub gitu kan dengan apa yang ibu-ibu para wanita Baduy lakukan gitu. Ini kan tenunan dari Baduy ya. Terus tebel, udah gitu coraknya dia kan nggak terlalu macem-macem gitu. Tapi ini cuman ada di dia gitu, nggak ada di tempat yang lain. Jadi kalau saya punya koleksi dari daerah mana, itu kayaknya saya bangga banget gitu. Saya sangat menghargai ibu-ibu ataupun pengrajin-pengrajin yang memang mereka meluangkan waktunya untuk membuat sehelai kain seperti itu. Kan kalau yang misalnya dari
Rote, NTT, NTB, Lombok gitu ya. Mereka tuh ciri gitu, atau Kalimantan gitu. Nah, saya seneng gitu kan ngelihat kayaknya etnik banget gitu. Etnik banget gitu kan kalau misalnya kita memakai kain-kain yang memang terbuat bercorak tenun seperti ini gitu kan. Kalau misalnya kayak songket kan itu jadi apa ya? Elegan, glamor gitu kan. Kayak rasa putri-putri gitu kan, putri-putri kerajaan gitu. Karena memang pada waktu zaman kerajaan ya seperti inilah bahan pakaian yang dikenakan oleh raja dan para putra-putri bangsawan di zaman pada waktu itu gitu kan. Kalau nggak salah saya pernah dapat diceritakan gitu sama Bunda Ana, ada salah satu raja zaman Sriwijaya dulu itu menenun songket dengan segala ritual, dengan segala hal-hal yang dijampe-jampe gitulah dipakai gitu kan di badannya raja. Itu katanya ya dalam historinya itu panjang umur, selamat gitu lah. Pada waktu itu gitu. Saya cuma dengerin aja gitu karena beliau kan guru saya. Satu lagi kayak misalnya di Bali katanya. Ada satu daerah di Bali yang menenun tenun itu satu lembar sedikit itu aja selembar meja lah, taplak meja itu harganya bisa miliaran rupiah. Karena ada ritualnya, harus perawan. Terus ada unsur darah, ada unsur doa, ada unsur apa gitu ya yang sifatnya bisa menambah kekuatan orang yang memakai gitu. Dan itu waktu saya dikasih lihat ya hasilnya, saya juga sampai, itu ada tetesan darah loh di situ. Di benang-benangnya itu gitu kan, dan betul-betul ada nilai sakral gitu. Nah jadi nggak sembarangan gitu loh tenun. Itulah sebabnya harganya itu bukan harga kaleng-kaleng, memang dia ada value-nya gitu. Nah itu yang kita mesti hargai, upaya-upaya pengrajin tenun di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita punya satu koleksi yang memang asli, wah itu luar biasa. Tetapi kalau misalnya terbentur di masalah harga, kita sudah punya yang sifatnya bukan duplikat ya, yang lebih levelnya itu agak menengah gitu ya, yang orang pun bisa mulai mencintai tenun atau songket itu sendiri, seperti itu. Wah, ternyata banyak sekali cerita di balik tenun, dan saya berterima kasih sekali nih Bu Siska sudah mau berbagi, karena nggak semua tentang tenun juga saya sudah pahami, baru belajar sedikit dan dapat sedikit wawasan dari Bu Siska. Senang sekali rasanya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, sekian jumpa kita kali ini bersama Bunda Milenial. Selamat Hari Tenun. Semoga kawan nimbrung makin mencintai tenun dan bangga memakai busana tenun untuk kegiatan sehari-hari. Sampai jumpa.